Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Malam ini kita lanjutkan dalam tema besar mencari Tuhan pada poin ke-131. Bismillahirrahmanirrahim. Waznu ma'rifatika ka wazni nadamika. Seberapa kokoh, seberapa bobot kemakrifatanmu adalah seberat rasa kesedihanmu. Jadi untuk mengukur bahwa makrifatmu kepada Allah itu beratnya berapa, diukur dengan beratnya rasa sedih yang ada dalam hatimu. Semakin engkau banyak bersedih hati, semakin engkau mengenal Tuhan. Tetapi ini kecenderungan manusia pada umumnya. Yang ada bukan kesedihan, tapi yang selalu diingat itu adalah kebanggaan atas segala kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Keburukan-keburukan yang kita lakukan hampir kita tidak ingat, atau juga kita tidak mau mengingatnya. Ketika kita berbuat baik, muncul keinginan ingin dilihat orang, betul nggak? Tapi kenapa kita berbuat buruk kita sembunyikan? Itu yang jadi masalah. Jadi untuk mengukur levelnya sudah level apa kemakrifatanmu, yaitulah diukur dari rasa sedihmu ketika engkau melakukan dosa-dosa. Untuk itu saya berpesan kepada teman-teman, nanti ketika engkau menghadap Allah di hari akhirat, tolong jangan bawa daftar pahala-pahalamu. Sebaiknya kau bawa daftar dosa-dosamu itu. Itu yang akan berkenan di sisi Allah. Allah akan marah ketika engkau membawa daftar pahala-pahala. Ya, paling tidak Allah mungkin akan mengatakan, aku tidak butuh dengan kebaikan-kebaikanmu itu. Memangnya aku butuh? Ya, itu terserah kamu. Nurut silakan, nggak ya udah. Mau percaya silakan, enggak ya, ya udah. Ya. Wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ngadlas rok belia. Wes. Itu. Jadi artinya kesedihan apa sih yang muncul dalam diri kita? Ya kesedihan kita buang-buang waktu, kesedihan kita sering kali terlantar tidak melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Nah ini artinya kalau kita berdagang saja ketika kita rugi, sedih nggak? Nah kita sendiri sesungguhnya diberikan satu gambaran imajinasi oleh Tuhan bahwa di dunia ini diibaratkan seperti berbisnis, di mana firman Tuhan mengatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa di antara kalian yang memberi kredit Allah dengan kebaikan-kebaikan? Yuqridullaha qardan hasana, memberikan kredit-kredit yang baik kepada Allah. Jadi artinya bahwa aturan dalam berbisnis dengan Allah ini ada satu jaminan dari Allah, kamu harus untung. Sehingga aturan mainnya adalah dibuat seperti ini. Allah ingin menjamin kamu dalam berbisnis selalu untung. Satu, ketika engkau punya niat baik, sudah dicatat oleh Allah sebagai kebaikan sekalipun belum kamu laksanakan. Malah justru niat baik itu lebih nyata daripada kebaikan itu sendiri. Iya.
Iya, an-niyatu khairun min niyatul mu'min khairun min amal. Ya, karena bagaimanapun yang dilihat adalah niat. Niat ini adalah motivasi. Jadi dalam tindakan kejahatan apapun juga bisa dilihat dari motivasi. Mungkin saja korbannya mati, tapi motivasinya dia menyobek perut orang untuk mencari penyakit. Ketika gagal tetap aja dapat duit. Tapi nyobek perut orang tujuan merampok, ya masuk penjara. Kan tujuannya berbeda. Apa sebabnya orang itu tertuduh membunuh? Ya karena terindikasi atau juga ada laporan bahwa orang itu sering mengancam. Ada maksud akan membunuhnya. Ketika dia mati, yang dicari bukan setan nggak kelihatan. Siapa dia punya musuhnya? Siapa musuhnya? Nah itulah kita pelajari semacam itu. Jadi artinya itu satu, bahwa ketika kita punya niat baik, sekalipun belum dieksekusi, itu sudah dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Tetapi ketika engkau bermaksud ingin berbuat jahat, belum ditulis sampai Anda melakukannya. Jadi hukum di dunia juga sama. Ya, ini ada Pak Dik nanti bisa dijelaskan lebih jauh. Bahwa ketika orang bermaksud jahat, bermaksud bisa ditangkap enggak? Enggak. Ya, kapan ditangkapnya? Ketika dia melakukannya. Kalau belum, ya nggak bisa. Orang itu ditangkap, diadili karena bermaksud. Nah, logika semacam itu seperti apa? Adalah untuk menjamin ketika engkau berbisnis dengan Tuhan, kamu pasti untung. Yang kedua, ketika engkau melakukan satu kebaikan, maka Tuhan akan membalas asyru amsalihha 10 kali lipat. Tetapi kalau berbuat jahat satu, dibayarnya satu. Dengan logika semacam itu, kita kan itu kan jaminan bahwa bisnismu harus untung. Tapi ternyata kita buntung semua kok. Ya kenapa? Disitulah yang dipersoalan. Ya, kesedihan-kesedihan yang muncul dalam diri kita itu yang menyedihi apa saja, ketelendoran, keterlambatan, kekurang sempurnaan yang menghambur-hamburkan waktu yang tidak ada keuntungannya. Sebagaimanapun juga ketika kita berbisnis, ya buang waktu juga satu kerugian. Kenapa waktu kita tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif dan bermanfaat untuk kita? Kalau orang barat mengatakan time is money, waktu adalah uang. Jadi kalau kita seharian hanya berbincang-bincang, menjelek-jelekin orang, itu kan buang-buang waktu, nggak ada manfaatnya. Yang nambah adalah nambah musuh, bukan nambah teman. Itu. Jadi artinya bahwa sekali lagi, apakah engkau sudah ma'rifatullah? Sudah. Levelnya apa? Ya tergantung. Seberat apa engkau merasa sedih. Nah, kesedihan ini bukan kesedihan anak mati, bukan kesedihan suami mati, tapi kesedihan atas diri kita sendiri yang tidak mengabaikan dan tidak memperhatikan segala perintah-perintah Tuhan dan larangan-larangan Tuhan. Ya kalau uang itu hilang, bisa kita cari dan bisa dapat lagi. Ya, kita kehilangan teman, berpisah, kapan-kapan bisa ketemu lagi. Sebab kalau kehilangan waktu tidak akan kembali. Waktu akan berlalu semuanya itu. Jadi artinya bahwa nanti Allah akan melihat kesedihanmu itu menjadi tolok ukur kemakrifatan.
bukan merasakan bangga dengan kebaikan-kebaikan. Sangat manusiawi sekali bahwa ketika orang berbuat baik, kepengen ada orang lain yang menyaksikan, yang melihatnya, yang menyanjungnya, yang menghargainya, yang mengakuinya, semuanya itu. Makanya tidak aneh ketika orang nyumbang sesuatu bawa wartawan 4 orang cepret lalu akhirnya dimuat di surat kabar. Itu hal yang wajar terjadi, dan kita juga semacam itu. Di dalam dirimu sendiri itu saya katakan bahwa kamu semuanya perasaan ingin dilihat orang ketika berbuat baik itu masih terlalu besar. Iya. Dan bahkan nanti di penghujungnya disebut dengan kemusyrikan. Di mana kemusyrikannya? Anda tidak menyembah selain Allah. Anda tidak mengabdi kepada siapapun, mengabdi kepada Allah. Iya, betul. Sholat dilaksanakan, betul. Zakat dikeluarkan, betul. Haji ditunaikan, betul. Puasa dilakoni, betul. Semuanya iya. Lalu di mana musyrik? Tiap hari mengucapkan la ilaha illallah. Kemusyrikannya itu adalah dari penghinaan yang kau lakukan di hadapan Tuhanmu, yaitu ketika engkau berbuat baik, engkau tidak merasa cukup untuk disaksikan oleh Allah saja, tetapi juga perlu didukung dengan kesaksian orang-orang lain. Ya, Allah memberikan petunjuk, cukuplah aku yang menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida. Ternyata engkau tidak cukup. Bayangkan ketika Allah kau anggap tidak cukup sebagai saksi, apakah itu bukan kurang ajar? Coba kita merenung. Ketika Anda memanggil saya untuk ceramah, tapi Anda panggil mubalik yang lain 4 orang karena mereka tidak cukup dengan ceramah saya, sakit hati nggak saya? Disitulah letak kemusyrikannya. Dan mungkin banyak orang yang tidak paham bahwa riya itu adalah kemusyrikan. Karena di mana dosanya? Bunuh orang tidak, melacur tidak, judi tidak, mabok tidak. Bahkan itu lebih dosa besar sesungguhnya, disebut dengan kemusyrikan tersembunyi atau asyirkul khafi. Jadi artinya bahwa saya yakin ketika Anda dengan jujur dan tulus menghitung dosa-dosa Anda, saya yakin Anda pasti akan menangis sendiri. Ya, tetapi ketika kita ingin melakukan introspeksi atas segala dosa kita, kadang-kadang sulit sekali. Karena dalam introspeksi ada keberatan-keberatan, kesulitan-kesulitan, yaitu sulit untuk jujur terhadap diri kita sendiri. Itu aja. Susah jujur sendiri. Kenapa susah jujur? Karena selama ini engkau berkonsultasi dengan akalmu, tidak dengan hatimu. Sebab akal itu adalah tugasnya memberikan advokasi, ya, pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan yang kau lakukan. Ya, ketika engkau berkonsultasinya dengan hati, hati akan jujur. Apa yang dilihat sebenarnya, maka dzabal fuadu mara'a, tidak pernah berbohong hati itu ketika melihat. Itu saja persoalannya. Udah mafhum? Oke. Ya Rasulullah